Pengukuhan Guru Besar Universitas PGRI Adibuana Surabaya secara luring terbatas dan daring pada hari Senin 30 November 2020 di Gor Hastabrata Kampus 2 Dukuh Menanggak. Rapat terbuka Senat Akademik Universitas PGRI Adibuana Surabaya mengukuhkan Guru Besar Profesor Dr. Insinyur Pungki Slamet Wisnu MSI dan Profesor Dr. Insinyur Tatang Supandi MP. Pelaksanaan kegiatan di Gor Hastabrata menerapkan protokol kesehatan sesuai standar Satgas Pandemi COVID-19. Sesaat lagi kita akan menyaksikan iring-iringan Senat Akademik Universitas PGRI Adibuana Surabaya yang terdiri dari Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
Rapat terbuka Senat Akademik Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan acara pengukuhan guru besar dimulai. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 35158 garis miring M garis miring KP garis miring 2019 tentang kenaikan jabatan akademik dosen terhitung mulai tanggal 1 September 2019. Nama Dr. Insinyur Ungki Slamet Wisnukusuma MSI, Profesor dalam bidang ilmu fisiologi hewan dengan angka kredit sebesar 853,5 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 45564 garis miring MPK garis miring KP garis miring 2020 tentang kenaikan jabatan akademik negeri sipil. Nama Dr. Insinyur Tatang Supanti MP terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor garis miring guru besar dalam bidang ilmu teknologi hasil ternak dengan angka kredit sebesar 859,12. Kedua, dengan memohon izin kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Senin 30 November 2020, sesuai dengan SK Menristek Dikti dan Kemendikbud RI, saya kukuhkan Profesor Dr. Insinyur Ungki Slamet Kusumo MSI sebagai guru besar bidang ilmu fisiologi hewan dan Profesor Dr. Insinyur Haji Tatang Supandi MP sebagai guru besar bidang ilmu teknologi hasil ternak pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya mengharapkan dengan dikukuhkannya saudara menjadi guru besar dapat meneruskan dalam pengembangan bidang ilmu saudara melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi. Amin. Senantiasa berdoa untuk dapat menjalankan amanah ini dengan baik melalui pemanfaatan keilmuan seluas-luasnya sesuai bidang yang saya tekuni selama ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan guru besar yang berjudul Teknologi Laser Kuntur dan Perbaikan Pakan untuk mempercepat pematangan donat induk ikan lele guna memproduksi benih skala massal. Hadirin yang saya muliakan, keterkaitan keilmuan saya di bidang ilmu fisiologi hewan dengan tema yang dibahas dalam orasi ilmiah ini pada pagi hari ini masih ada hubungan erat dengan materi kuliah pada pokok bahasan endokrin dan biologi reproduksi hewan air yang selama ini saya tekuni
guna memberikan sumbangan hasil temuan ilmiah ini bagi masyarakat pembudidaya ikan lele untuk kemaslahatan, dan inilah yang mendasari orasi ilmiah pagi ini. Pertama, dengan semakin menyusutnya padang pengembalaan dan menurunnya produksi pakan ternak, maka pasokan protein hewan yang berasal dari sapi, babi, ayam, ternak lain diperkirakan bakal menurun. Hal ini tentunya hanya dapat dikompensasi dengan protein hewan yang berasal dari ikan dan produk perikanan lainnya. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk Indonesia maupun dunia dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai gizi yang bersumber dari ikan dan produk perikanan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, maka permintaan terhadap ikan dan produk perikanan bakal terus bertambah dari mulai sekarang sampai ke depannya. Yang kedua, usaha budidaya ikan air tawar semakin hari semakin menggiurkan. Menurut laporan Badan PBB, tahun 2021 konsumsi ikan per kapita penduduk dunia akan mencapai 19,6 kg per tahun. Meski saat ini konsumsi ikan lebih banyak dipasok oleh ikan laut, namun diperkirakan pada tahun 2021 produksi ikan air tawar akan menyalip produksi perikanan tangkap. Asam lipolenik dan bahan lainnya. Berbagai jenis biomasa memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi bioetanol, termasuk produk ikutan hasil pertanian. Produksi bioetanol generasi pertama yang menggunakan bahan baku mengandung gula dan pati seperti jagung, singkong, dan seterusnya, termasuk terkendala pada pasokan karena persediaan dan penggunaannya sebagai pangan dan pakan. Oleh karena itu, produksi bioetanol generasi kedua yang menggunakan biomasa lignoselulosa merupakan bahan baku alternatif untuk produksi bioetanol. Karena biayanya yang murah, ketersediaan melimpah, distribusi yang luas, dan tidak bersaing untuk tanaman pangan dan pakan. Pemanfaatan biomasa lignoselulosa sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol merupakan salah satu strategi untuk menurunkan biaya produksi dan menjamin pasokan bahan baku. Apa tekad kita? Terima kasih semuanya. Oleh karena itu, Profesor Dr. Insinyur Pungki Slamet Wisnukusumo, MSc, maupun Profesor Dr. Insinyur Tatang Supandi selalu mendapatkan suatu apresiasi dari pimpinan PPLPT Adipura Surabaya maupun dari pimpinan Universitas Adipura Surabaya, sehingga beliau berdua selalu diberikan tugas dan hadir dalam tugas-tugas tambahan untuk membantu dalam tata kelola maupun memegang norma-norma akademik. Dan saat ini beliau berdua memegang Profesor Pungki Slamet sebagai Ketua Senat Akademik Universitas, sedangkan Profesor Dr. Tatang Supandi sebagai Ketua Senat pada Fakultas Sains dan Teknologi, suatu tugas yang sangat penting dalam mengawal jalannya norma akademik. Sosok yang serius dan jeli banget dalam pengembangan ilmunya, juga sosok sahabat yang enak dan hangat diajak bicara. Saya mengharap pada beliau berdua agar dapat merubah mindset para dosen yang dulunya adalah fixed set menjadi growth mindset, agar Adipura ini dapat melaju dengan pesat bersama dengan struktur yang baru. Sekali lagi saya sangat bahagia karena ada tambahan 2 guru besar dari Unipa, jadi totalnya kalau tidak salah 7 orang, sehingga kalau persentase itu menjadi 3,6% di Jawa Timur, ya, dari total 100
191 guru besar di Jawa Timur. Nah, guru besar yang 2 orang ini tentu adalah orang-orang yang langka, saya sebut langka di Indonesia. Karena apa? Karena kalau saya persentase jumlah guru besar di Indonesia itu sekitar 6.000 ya, 6.000. Jadi kalau total di Jawa Timur itu ada 191, maka persentase secara nasional Jawa Timur itu 3,1%. Kemudian guru besar di Unipha itu sekitar 3,6%. Nah, saya ingin jumlah guru besar di Jawa Timur itu menjadi 7%. Jadi ini tugas besar saya, bagaimana guru besar di Jawa Timur itu menjadi banyak, lebih mempunyai perguruan tinggi yang cukup banyak, dan mereka itu dengan segala keterbatasannya, ya, tetapi regulasi dan lain sebagainya disamakan dengan perguruan tinggi negeri yang didukung. Karena itu kalau sedikit tersendat itu harus dipahami, tetapi semangat itu yang harus terus kita jaga. Jadi dalam perjuangan dan didukung oleh rekan-rekan luar negeri, saya berharap bahwa setelah ini muncul bukan hanya di Adibuana, tetapi di perguruan tinggi lain. Terima kasih selamat buat Pak Pungki, Profesor Pungki dan Profesor Tata. Yang saya tahu Pak Tata pasti dari Jawa Barat. Tolong terus kembangkan riset berulang, membantu pemerintah Jawa Timur khususnya dan pemerintah Indonesia bagaimana persoalan pertanian, bagaimana persoalan meningkatkan kualitas hidup itu dapat dilakukan dengan murah dan bisa untuk meningkatkan SDM kita. Sukses buat Unipha, sukses buat semuanya. Saya bangga dengan pencapaian Anda semua dan saya dukung pencapaian berikutnya. Terima kasih, sukses Pak Mendono, sukses buat Anda ya. Inovasi dan tradisi dua hal yang saya pesan itu. Mas Joko Awe, titip ini yang menjadi penghubung kami dari Unipha di perguruan tinggi di PGRI Surabaya, Jawa Timur. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kemarin teman-teman di Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Universitas PGRI Adibuana Surabaya melaksanakan pengukuhan guru besar. Maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada-Mu ya Allah, mudah-mudahan pengukuhan ini mendapatkan ridho serta anugerah-Mu. Dengan tambahan 2 guru besar Universitas PGRI Adibuana Surabaya, berharap semoga mampu menghadirkan insan yang berkarakter mulia serta memiliki jiwa ketangguhan yang paripurna, yang insan yang bertakwa serta insan yang peduli, amanah, gigih dan inovatif seperti yang tertuang dalam semboyan semangat pagi. Pengukuhan guru besar ini adalah suatu prestasi sendiri bagi Universitas Adibuana Surabaya, karena guru besar itu adalah merupakan suatu capaian pengembangan SDM. Bagaimana SDM itu adalah mencitrakan bahwa kita itu adalah suatu perguruan tinggi yang betul-betul mengembangkan bidang keilmuan dan kepedulian terhadap sama
maksimal di dalam membangun bangsa ini. Dalam waktu dekat ini apakah ada guru besar lagi yang akan dikukuhkan? Ya, tentunya sesuai dengan rencana renstra kita akan segera mempersiapkan pengukuhan yang lain. Tentunya ini adalah memerlukan suatu proses, ya, karena guru besar ini tentunya akan melalui tahapan-tahapan, baik dari kajian-kajian ilmiahnya yang didasari pada risetnya. Tentunya setiap perguruan tinggi akan selalu senang jika selalu mengukuhkan guru besarnya, karena itu adalah satu reputasi suatu perguruan tinggi dalam bidang pengukuhan keilmuan. Totalnya sudah ada berapa guru besar yang ada di Unipa ini, Pak? Memang kita harus akui bahwa guru besar kita itu masih terlalu sedikit, tapi yang paling penting bukan totalnya, tetapi bagaimana pengembangan keilmuan yang mendasari, mempersiapkan untuk mencapai guru besar itu. Itu yang paling penting. Ya, tentunya kita secara kuantitatif mempunyai target, tentunya tidak secepat ini karena merupakan satu proses. Tapi kami yakin bahwa Universitas Adibuana Surabaya akan selalu melaju selangkah dalam membangun peradaban yang lebih baik dengan pengukuhan guru besar selanjutnya. Kita punya teknologi laser kultur, yaitu nanti memberikan manfaat bagi teman-teman budidaya ikan yang selama ini teknologi konvensional menjadi teknologi tingkat tinggi. Karena apa? Kalau kita itu dengan teknologi konvensional itu satu induk itu dipijakan cuma bisa sampai 30-50 ribu untuk mendapatkan hasil seperti itu, tapi dengan menggunakan teknologi maka percepatan produksi itu akan diperoleh dengan cepat dan produksinya tinggi, sampai sekitar kalau untuk 1 kilo ikan itu sampai 100.000 ekor ikan benih. Dan ada yang belum mencapai guru besar tetap semangat mengikuti jejak kami. Kemudian karena jabatan guru besar itu bukan bermanfaat untuk diri kami sendiri, untuk saya pribadi, tapi juga bermanfaat untuk institusi, bermanfaat untuk tadi misalnya Kepala Dikti menyatakan bahwa hanya 6% guru besar. Tentu saja dengan penambahan guru besar kemudian menjadi guru besar ada sumbangan negara dan masyarakat.